Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah kajian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas petunjuknya, sehingga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita insyaallah keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita meninggal dunia. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita terkait fikih toharoh. Kita masih membahas tentang fadhailul wudu, tentang keutamaan berwudu. Yang selanjutnya adalah annahu sabilun ilal jannah. Wudu itu merupakan salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Bilal. Jadi Nabi ini pernah bertanya kepada sahabat Bilal. Karena apa? Ada sesuatu yang memang harus ditanyakan Nabi kepada sahabat Bilal. Apakah sesuatu itu? Nabi bertanya, ya Bilal, haddisini bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepada aku amalan unggulan apa yang kamu lakukan di dalam Islam. Inni sami'tu dafana alaika baina yaday fil jannah. Karena sesungguhnya saya mendengar ya, suara sandal kamu di hadapanku di surga. Jadi kedua sandalnya sahabat Bilal ini, suaranya itu sudah didengar di surga Pak, oleh Nabi, begitu ya. Nah saat itu sahabat Bilal menjelaskan, ma amiltu amalan arja indi ya Rasulullah, tidak ada suatu amalan yang saya unggulkan melainkan di sini min anilam atau tahar tahuran fi saati min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur, melainkan tidaklah saya bersuci atau berwudu. Jadi sahabat Bilal itu memiliki sebuah keutamaan ya, sebuah amalan unggulan. Kalau batal segera mengambil air wudu. Sudah itu beliau mewajibkan dirinya setelah berwudu itu sholat 2 rakaat. Ya, berwudu itu sholat 2 rakaat. Jadi ya Rasulullah, tidak adalah suatu amalan yang saya unggulkan melainkan setiap kali saya bersuci, saya wajibkan diri saya untuk sholat setelah itu 2 rakaat. Maka ada perintah sholat 2 rakaat setelah wudu. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Bilal, yang menjadikan kedua sandal beliau itu sudah di mana Pak? Sudah di surga. Ini amalan unggulan Pak. Nah dari sini juga memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwasanya sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan pada waktu terlarang. Salah satu dalilnya ini Bang. Jadi sholat 2 rakaat ba'dal wudu, intinya ketika ada wudu, sebabnya wudu, setelah itu boleh sholat 2 rakaat, mau pada waktu terlarang pun tidak masalah. Sebagaimana sholat tahiyatul masjid, setiap kali kita masuk masjid ada perintah untuk sholat tahiyatul masjid meskipun pada waktu terlarang. Pun juga dilakukan oleh Rasulullah di saat habis sholat asar. Setelah itu beliau bangkit sholat 2 rakaat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 2 rakaat apakah yang engkau lakukan ini? Nah Nabi menjawab, setelah sholat zuhur tadi banyak tamu-tamu yang datang untuk masuk Islam. Saya sibuk mengislamkan mereka sehingga saya tidak sempat mengerjakan 2 rakaat ba'diyaz zuhur itu.
Nah, 2 rakaat yang saya lakukan ini adalah 2 rakaat ba'diyaz zuhur. Nah, dari sini bisa digarisbawahi bahwasanya salat sunnah yang ada sebabnya itu boleh dikerjakan pada waktu terlarang. Dan sahabat Bilal ini batal wudunya kan nggak menentu, Pak. Kadang pada asar, kadang pada subuh begitu kan. Nah, beliau tetap setelah itu mewajibkan diri beliau untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini penjelas terkait hadis sahabat Bilal ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, wudu ini keutamanya adalah annahu alamatun tumayyizu hadil ummah inda wurudil haud. Jadi wudu ini menjadi sebuah tanda yang membedakan umatnya Nabi dengan umat-umat yang lain ketika mendatangi telaga Al-Kautsar. Jadi nanti, Pak, semua Nabi itu menunggu umatnya, Pak. Ada seorang Nabi itu yang hanya didatangi pengikutnya kurang dari 10, antara 2 sampai 9 orang. Ada lagi Nabi yang didatangi 2 orang saja pengikutnya. Ada Nabi yang didatangi 1 orang. Bahkan ada Nabi yang di saat itu nunggu-nunggu umatnya, pengikutnya nggak ada, Pak. Jadi belum berdakwah sudah dibunuh gitu. Nah, itu ada begitu kan. Nah, saat itu Nabi melihat ada jumlah umat yang sangat banyak datang di saat itu. Beliau mengira itu adalah umat beliau. Ternyata disampaikan itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi umatnya Nabi Musa itu banyak, Pak. Tapi setelah itu nanti, setelah lewat ini, beliau melihat lagi jumlah umat yang lebih besar daripada umat yang tadi. Datang dari setiap penjuru, Pak. Dan mereka memiliki tanda-tanda, tandanya khusus, Pak. Yang Nabi menjelaskan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati huran muhajjalina min asar wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan huran muhajjalin, dengan wajah, tangan, kaki yang bersinar karena bekas-bekas wudunya. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad SAW itu, Pak, itu beda sendiri. Bahkan Nabi juga pernah ditanya, assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk bumi, maksudnya orang yang sudah meninggal dunia. Insyaallah dengan izin Allah saya akan menyusul kalian, gitu ya. Waditu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi mengatakan, saya berkeinginan bagaimana saya bisa bertemu dengan ikhwanana, dengan saudara-saudara kami, dengan ikhwan-ikhwan kami. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwannya kamu, saudara kamu gitu ya, saudara-saudaramu begitu ya. Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, ikhwanku atau saudara-saudaraku adalah alladzi lam ya'tu ba'd, yaitu mereka yang belum ada hari ini. Kapan itu, Pak? Berarti kita ini termasuk siapa, Pak? Ashabun Nabi apa ikhwanun Nabi? Ikhwanun Nabi. Jangan mengatakan ashabun Nabi, karena kita tidak tinggal bersama Nabi. Kita ikhwanun Nabi, ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya lagi, ya. Kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kamu akan mengetahui umatmu yang belum ada hari ini bahwasanya mereka adalah umatmu nantinya pada hari kiamat? Nah, Nabi menjelaskan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun huran muhajjalah. Bagaimana pendapatmu, kata Nabi, kalau seseorang itu punya kuda, yang kuda itu kepalanya ada warna putihnya begitu kan, kemudian kakinya juga ada warna bulu putihnya begitu, dia berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam gelap. Kelihatan nggak kira-kira, Pak? Kelihatan, karena kuda ini punya tanda tadi, putih tadi, bulu yang putih tadi itu ya, bulu yang putih di kepala dan di kakinya. Nah, kemudian para sahabat, tentu kami akan melihatnya ya Rasulullah.
pasti kita akan membedakan. Nah, baru setelah itu Nabi mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah huran muhajjalina min asar wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan tadi muka, wajah ya, tangan dan kaki yang bersinar karena bekas-bekas air wudunya. Nah, air wudunya itulah apa yang akan menjadikan wajah kita nanti bersinar, bercahaya. Maka Nabi berpesan kepada kita, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin sinar atau cahayanya itu lebar, maka lakukannya, maka lakukanlah. Maka ada anjuran. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau membasuh wajah, Pak, itu beliau akan sampaikan leher sini, Pak, basuhannya itu. Jadi memperlebar basuhan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu menambah kali basuhannya lebih dari 3 kali. Tapi kalau melebarkan itu boleh, ya, dalam rangka dengan tujuan untuk melebarkan cahaya nanti pada hari kiamat yang kita akan dapatkan nanti pada hari kiamat. Itu ya. Tapi nggak usah sampai dada juga, Bang, enggak. Sampai leher saja. Kalau basuh tangan sampai setengah apa ini namanya? Lengan. Nah, ini lengan ini. Kalau siguan ini lengan. Ketika basuh kaki sampai setengah betis, itu silahkan. Karena ini dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu cirinya itu nanti itu. Maka antum bisa bayangkan bagaimana umatnya Nabi nggak pernah wudu, gitu ya. Berarti gelap kan gitu ya. Nanti akan gelap. Artinya tidak ada sinar, nggak ada cahaya gitu ya. Maka beruntunglah kita ini. Alhamdulillah Allah sampaikan hidayah kepada kita sehingga wudu itu seolah sudah jadi kebutuhan kita kan begitu kan. Nah, setelah umatnya Nabi ini datang, di belakang mereka itu ada umatnya Nabi tapi khusus, Pak. Jumlahnya hanya 70.000 saja. Yaitu apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu hanya 70.000 saja, Pak. Kuotanya hanya 70.000. Kira-kira mungkin nggak kita masuk dalam kuota itu. Ya, yang syaratnya pertama la yastarkun, yang mereka tidak meminta ruqyah atau meminta atau meruqyah. Itu satu. Yang kedua wala yatatayyarun, yang mereka tidak meyakini adanya kesialan. Sial aku dilahirkan tanggal ini, nggak boleh. Kalau sudah meyakini seperti itu berarti nggak masuk 70.000 ini, Pak. Sial aku diberi nama ini, sial aku bapak saya ini, sial aku tinggal di Lampung, yang sial-sial begitu udah nggak masuk, karena tidak ada kesialan di dalam Islam, karena segala sesuatunya terjadi itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti yang terbaik untuk kita ya. Jadi tidak boleh adanya sial begitu ya. Maka seorang muslim tidak boleh mengucapkan kalau sesuatu itu sudah terjadi seandainya, apalagi, Pak, seumpamanya, sekiranya, apalagi, Pak, misalkan saya menikah dengan itu dulu. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau sudah terjadi, ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu adalah ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Jadi kalau sudah terjadi nggak boleh diungkit-ungkit. Karena kalau sudah sampai kita mengucapkan lau, seandainya itu, maka itu akan membuka pintu syaitan dalam diri kita. Jadi syaitan akan masuk ke dalam diri kita sehingganya kita menjadi hamba-hamba yang tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahan di situ. Jadi wala yatatayyarun, kemudian terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka berpasrah diri, bertawakal. Nah, ini orang-orang yang akan masuk jannah tanpa hisab. Nah, sekaligus karena ini proses tadi, Pak, proses ya umat-umat pada mendatangi nabi-nabinya itu di padang mahsyar ketika akan mendatangi haud, telaga Al-Kautsar. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang diceritakan di sini ya. Jadi Nabi menegaskan begini, ana faratukum alal haud, nanti saya mendahului kalian sampai ke telaganya itu ya. Faman waridahu syariba minhu, kata Nabi, siapa saja yang
melewati telaga itu dia pasti meminum airnya. Faman syaribahu lam yatma abada. Barang siapa yang meminum air telaga itu niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Telaga apa namanya, Pak? Inna a'tainakal kautsar. Jadi telaga Al-Kautsar. Nah, saat itu ada kondisi yang sangat-sangat menyedihkan beliau. Beliau bersedih betul, Pak. Ada sebuah peristiwa yang menjadikan beliau itu ya istilahnya bersedih, ya sangat menyayangkan gitu. Jadi beliau berkisah demikian. La yaridanna alayya aqwamun. Saat itu datang kepadaku suatu kaum. A'rifuhum wa ya'rifunani. Saya mengenali mereka, mereka pun mengenaliku. Sumahala baini wa bainahum, akan tetapi saya dihalangi untuk bertemu dengan mereka. Maka Nabi ketika melihat kondisi seperti itu langsung Nabi membela, innahum minni, mereka itu adalah umatku, kenapa kalian jauhkan dariku, kenapa kalian halangi mereka untuk bertemu denganku. Saat itu disampaikan kepada Nabi kita, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam ajaran kamu setelah kamu meninggal dunia. Ketika Nabi melihat, mendengar penyampaian seperti itu, memahami ternyata kaum yang dijauhkan ini, yang dihalangi bertemu dengan beliau itu adalah suatu kaum yang telah mengada-ngada atau membuat ajaran yang baru dalam Islam, maka beliau pun saat itu marah dan beliau mengatakan suhqan liman ghayara ba'di, menjauh celaka bagi siapa saja yang telah merubah agamaku, itu kata Nabi. Nah, maka dalam hal ini, Pak, ini kita mumpung masih membahas tentang bab wudu. Bab wudu ini ibadah-ibadah awal ya, bab tohara. Artinya bagaimana kita hari ini bisa memahami Islam itu dengan baik. Salah satunya kalau kita mengambil ilmu itu kan dari manhaj salafus saleh. Manhaj itu artinya metode berislam. Metode berislamnya kita ini mencontoh siapa? Nah, ini harus jelas, jangan sampai kita salah. Ya. Kalau kita mau benar-benar mengambil Islam yang benar, ya harus mengikuti manhaj salafis saleh. Metode berislamnya generasi salafus saleh. Generasi salafus saleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya, karena kenapa kita harus mencontoh keislaman mereka? Karena Nabi yang sendiri yang menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasiku, yaitu para sahabat, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, artinya kalau ilmu kita tidak bersumber bersanad ke sana, Pak, kepada generasi salafus saleh ini, bisa jadi kita nanti akan masuk dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi, tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa akan tersesat dan kita tidak akan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati, banyak sekali, Pak, di tengah-tengah kita ini beredar hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang memang tidak ada sumbernya sama sekali. Maka dalam kaitan masalah ini, kalau ulama yang berhati-hati, Pak, misalnya di kitab Sahih Fikih Sunnah ini muridnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, akan dicantumkan riwayat dan akan dijelaskan riwayat itu sahih apa tidaknya. Sahih misalnya. Kalau misalnya hadisnya hasan, dijelaskan hasan. Kalau hadisnya maudhu, palsu, akan didudukkan itu hadisnya maudhu. Artinya ketika kita mengambil suatu hadis, kalau itu maudhu, Pak, tetap kita amalkan, itu nggak boleh. Berarti itu bukan dari Nabi, bukan ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, inna kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu nggak sama dengan kalian berdusta dengan sesama kalian. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di mana, Pak? Di neraka jahanam. Contoh, ini enggak sunnah, dibilang itu sunnah Nabi, itu ajaran Nabi, padahal itu tradisi umat yang ada saat ini. Misalnya dibilang sunnah, ajaran Nabi, enggak boleh itu, Pak.
Itu sama saja mengada-ngada sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, maka kita harus paham tentang perpecahan ya dalam Islam ya. Nabi menegaskan sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Umatku itu akan terpecah belah menjadi berapa, Pak? 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi. Semuanya masuk neraka dari 73 ini, illa wahida, kecuali satu yang selamat. Siapakah mereka? Ma ana alaihi washabi. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabatku. Nah, maka jangan sembarangan lagi-lagi mengambil ilmu kalau tidak ada riwayatnya, apalagi penyampainya tadi mengatakan menurut hemat pikir saya, menurut asumsi saya, menurut apa lagi, Pak? Itu nggak bisa. Karena apa? Inamal ilmu biriwayah. Karena ilmu itu dengan riwayat. Hadisnya ada enggak? Dalilnya ada enggak? Seperti itu. Nggak boleh menurut gue. Nah, apalagi menurut gue lagi. Itu nggak bisa. Berbicara yang seperti ini nggak bisa. Harus biriwayah. Ini terkait tadi ada umatnya Nabi tidak bisa bertemu dengan Nabi. Tidak dipersilahkan minum di Telaga Al-Kautsar. Ya, apalagi sudah jelas-jelas misalnya merubah, Pak ya, sholat subuh ya jadi jam 7 misalnya gitu, Pak ya. Sholat subuh yang 2 rakaat jadi 3 rakaat misalnya, Pak ya. Nggak puas saya kalau subuh itu 2 rakaat misalnya. Subuh itu harus 4 rakaat biar mantap. Nah, nggak boleh. Akikoh enggak. Masa cuma kambing? Saya kan kaya raya. Ya sudah, aku nyembelih sapi. Nggak boleh. Karena itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Kan seperti itu. Nah, maka yang seperti ini kita harus paham. Memang kadang-kala kalau kita berbicara bid'ah itu kita agak tegas, Pak. Memang bukan perkara yang boleh kita sepelekan. Kita memang harus berikan ketegasan. Kalau memang tidak ada aturannya dari Nabi, jangan ajarannya dari Nabi jangan diikuti dan jangan diamalkan, kan begitu. Ini perkara ibadah. Karena Nabi sendiri menjelaskan, idza kana sya'nu min dinikum fa ilayya. Kalau kalian dihadapkan dengan perkara agama, ingat, kembalikan perkara agama itu kepadaku. Ya, jadi kalau berbicara agama, Pak, itu nggak boleh kita beristihad, kecuali kita harus kembalikan kepada Nabi. Tapi idza kana sya'nu min dunyakum fa ilaikum. Tapi kalau kalian dihadapkan dengan urusan dunia, ya, itu kalian lebih tahu, itu urusan kalian. Bagaimana membuat mobil itu, Pak, Nabi masrahkan ke kita. Nabi nggak mau ikut campur buat mobil itu. Mau sebesar apa, mau secepat apa, mau sebagus apa, urusan kalian. Gitu ya. Karena ada lagi yang sewat itu. Ini ustadz ini yang Wahabi ini kan, seringnya gitu, Pak ya. Semuanya bid'ah. Nanti pegang mic juga bid'ah, naik mobil juga bid'ah. Ini bid'ah semua. Nggak paham juga ini orang ini kan. Bid'ah itu dalam urusan apa? Agama. Merubah susunan ibadah, aturan ibadah itu. Tapi kalau masalah ekonomi, masalah apa, urusan duniawi, Nabi menyerahkan kepada kita. Contoh dulu, Pak, beliau itu pernah memberikan sebuah keputusan terkait masalah korma, Pak. Sudah, korma nggak usah diserbuk, kata Nabi. Tahun itu, Pak, buahnya langsung turun drastis. Akhirnya Nabi ngaku nggak lebih paham urusan dunia. Nabi langsung bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Kayak gitu. Jadi Nabi menyerahkan kepada para sahabat. Itu seperti itu. Jangan sampai kita megang mic ini dibilang bid'ah juga ini, Pak, nanti. Ini urusan dunia. Urusan kecanggihan teknologi dan sebagainya. HP nanti sekecil pulpen itu Nabi menyerahkan kepada kita. Beliau tidak mau ikut campur. Tapi kalau sudah merubah sholat 5 waktu jadi 3 waktu, Nabi ini akan bertindak nanti kan. Beliau akan tegas, nggak boleh itu kan gitu. Apalagi subuh sama isya di jamak, boleh jamak. Woi, mantap itu, Pak. Kalau boleh gitu. kita habis isya nanti jamak subuh, Pak. Nanti bangunnya seenaknya kita gitu. Ternyata itu. Nah, ini terkait bagaimana orang-orang yang berwudu nanti memiliki cahaya dan nanti akan dipersilahkan untuk mendatangi al-haud. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan berwudu adalah annahu halun li uqdati syaitan. Wudu itu akan
melepaskan ikatan buhul syaitan dalam diri manusia. Karena apa? Nabi menjelaskan, ketika seseorang tidur, setan akan mengikat ya di tengkuk kita, tengkuk leher kita ini sebanyak 3 ikatan atau 3 buhul. Kemudian setan mengatakan, alaika lailun tawilun farkut. Setiap kali ikatan itu ditali, maka setan akan berkata, bagimu malam yang panjang, tidurlah kamu gitu. Ikatan kedua ditali lagi, bagimu malam yang panjang, tidurlah kamu. Ikatan yang ketiga juga demikian, Pak. Itu kerjaannya setan ketika kita mau tidur, kan seperti itu. Nah, maka bagaimana perintah Nabi ketika memang setan itu mengikat di tengkuk leher kita ini dengan 3 buhul itu, maka Nabi mengatakan, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau kita bangun tidur membaca doa, maka 1 ikatan tadi akan terlepas. Kemudian fa in tawadda in halat uqdah. Ketika kita setelah bangun tidur baca doa itu, kita berwudu, ikatan yang kedua terlepas, gitu ya. Fa in shalla in halat uqdah. Setelah itu kita salat malam, Pak. Baik witir, kalau udah mepet subuh ya witir lah gitu ya. Kalau belum ya berarti qiyamul lail gitu kan. Maka ikatan yang ketiga akan terlepas, fa asbaha nasyitan thayyibun nafs. Maka seseorang itu di pagi hari akan terlihat nasyid, Pak, rajin, energi, ketemu orang senyum, gitu Pak ya. Jadi pimpinan-pimpinan perusahaan paham itu, Pak. Kalau anak buahnya pagi-pagi sudah mukanya nggak enak dilihat, malesan, ini 3 buhul setan masih di tengkuk lehernya itu. Benar itu. Karena di sini kata Nabi, wa illa, kalau tidak dia baca doa, kalau dia tidak berwudu dan tidak sholat, maka apa? Wa asbah habisun nafas. Pagi-pagi jiwanya udah nggak enak, jiwanya buruk, kaslan, udah gitu malas. Jadi tegur dikit sewot dia. Nah, hati-hati ini. Bisa jadi buhul setan masih ada itu kan. Yang belum kita bahas dan belum pernah kita tanyakan kepada para masyayikh itu terkait buhul ini. Kalau setiap malam kan diikat 3. Kalau nggak sholat, nggak wudhu, apakah buhul ini dicabut oleh setan, diganti yang baru lagi, apa ditumpuk gitu kan? Nah, kalau misalnya nggak diambil, Pak, orang-orang yang nggak pernah sholat itu di lehernya itu, bisa berbuhul-buhul, bisa jangan-jangan buhulnya lebih besar daripada kepalanya itu nanti. Tapi kita belum pernah menanyakan ini kepada para masyayikh terkait masalah itu ya. Apakah buhul itu dicabut apa tidaknya begitu ya. Ini keutamaan daripada wudu itu sendiri. Ya, karena waktu mungkin kita sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan terkait keutamaan berwudu. Fadhal. Ada? Tidak ada? Lanjut? Ya, kayaknya mantap, sepakat semua antum kayaknya. Enggak ada permasalahan. Kita masuk ke sifatul wudu, tata cara wudu yang diajarkan Nabi. Ini langsung yang kita dari riwayat yang ada, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Ini dari sahabat Humran. Humran ini adalah bekas budaknya sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Humran ini melihat sahabat Utsman bin Affan ini berwudu. Bagaimana wudunya sahabat Utsman? Yang sahabat Utsman ini melihat langsung bagaimana wudunya Nabi. Jadi sahabat Utsman ini mempraktekkan wudu di depan sahabat Humran ini. Jadi yang pertama, da'a bi'ina'in fa'afrahu ala kaffaihi salasa marrat. Yang pertama, beliau mengambil bejana yang berisi air, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya sama yang sudah ada seperti itu. Tapi sebelumnya dirinci di sini. Yang pertama niat dulu, niat Pak ya. Dan niat ini sebenarnya tidak perlu dilafadzkan. Karena memang tidak ada satu riwayat pun yang berbicara tentang nawaitu itu Pak. Tapi yang ada sebagaimana penjelasan-penjelasan, contohnya Imam Nawawi, Asy-Syafi'i ya, beliau kan pengikut Imam Syafi'i. Itu an-niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu ya letaknya di dalam hati. Bahkan ketika seseorang berucap, Pak, harusnya nawaitu, dia baca usolli misalnya begitu Pak. Harusnya nawaitu wudu'a, ini usolli misalnya. Salah ini lisannya.
Allah bukan melihat apa yang diucapkan, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Karena innamal a'malu binniyat tadi, dan niat itu letaknya di dalam hati. Nah, adapun mereka-mereka yang hari ini menggunakan niat, melafadzkan niat, misalnya kayak mau sholat dan sebagainya, ketika kita tanya itu dalilnya, hujahnya bagaimana? Mereka mengatakan, Ustaz, lafadz usolli yang kami baca itu kan sebelum takbiratul ihram. Meskipun tidak ada dalilnya, kan itu terpisah dari ibadah itu sendiri, gitu. Itu hujah mereka, Pak. Artinya mereka juga mengakui bahwasanya lafadz usolli itu bukan dari Nabi. Kalau sampai ada yang memberanikan usolli itu dari Nabi, nah, dia telah berdusta dengan sengaja atas nama Nabi, kan begitu. Nah, bagaimana praktek niat sebenarnya? Maka dijelaskan oleh para ulama panjang lebar terkait awal mula pelafatan niat itu dari mana, gitu kan. Nah, Imam Syafi'i itu pernah berkata demikian, Pak. Nah, ini yang disalah tafsirkan oleh pengikutnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, la tuqbalus sholatu illa binutki. Tidak diterima sholat kecuali dengan nutek. Nutki, natoko artinya itu berbicara. Tapi yang dimaui oleh Imam Syafi'i adalah tidak diterima sholat kecuali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Tapi ditafsirkan oleh salah seorang yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi, itu menafsirkannya begini, tidak diterima sholat kecuali dengan melafadzkan niat. Disinilah letak kekeliruannya, itu di sini, Pak, sebenarnya. Kalau ulama fikih pendudukannya di sini, letaknya itu ada di sini. Nah, Allah alam bisawab. Tapi yang jelas, kenapa di Indonesia itu kok mengikut yang ini begitu, Pak? Bukan mengikut yang ulama-ulama yang banyak itu yang mengatakan bahwasanya niat cukup dalam hati. Ketika seseorang dia mendatangi tempat wudu, dia tahu apa yang dia mau lakukan, yaitu berwudu, maka itu sudah dikatakan berniat, gitu kan? Di saat seseorang berdiri di shaf salat, tahu apa yang dia mau lakukan, itu sudah dikatakan niat. Tidak perlu kalau mau makan tuh saya ambil piring, saya ambil sendok, kemudian saya ambil centong, ambil nasi, seolah-olah itu kan menceritakan sesuatu yang mau kita lakukan, kan begitu kan. Artinya seperti itu. Jadi karena itu tidak ada dalilnya, hujahnya, maka kita mencukupkan diri sudah di dalam hati, tahu apa yang kita mau lakukan sudah, gitu ya. Meskipun tetap mereka, Ustaz, itu kan hanya penguatan apa yang ada dalam hati, ya gitu kan, penekanan apa yang dalam hati. Kalau kami ini nggak terlafatkan itu kayaknya nggak mantap. Nah, permasalahan ibadah ini bukan masalah mantap-mantapan, puasa. Contoh, sholat jenazah, Pak. Doa yang mustajab ketika sholat jenazah itu kapan? Ketika sholat atau ba'da sholat? Ketika sholat, jelas, setelah takbir ketiga. Maka oleh kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, setelah takbir ketiga itu agak lama, begitu kan? Karena memang waktunya untuk berdoa dan mustajabnya di situ, dan jaminan dari Nabi begitu. Barang siapa yang disolati 3 shaf, ada lagi riwayat 40 orang, ada lagi riwayat 100 orang, maka orang tersebut akan memberikan syafaat kepada jenazah yang disolati itu, kan jelas. Yaitu kapan? Ketika sholat, bukan ba'da sholat. Nah, yang ba'da sholat ini, Pak, kadang-kadang, Pak, imamnya doanya lebih panjang daripada doa di dalam sholat, dan doanya itu malah nggak fokus. Kan doa untuk sima itu nggak banyak-banyak, Pak, kan? Yang Allahumma firlahu warhamhu dan yang lainnya, begitu kan? Ini enggak, malah doanya untuk kaum muslimin, doanya untuk anaknya, doanya untuk siapa, begitu kan? Seperti itu. Nah, apalagi yang meninggal kaya pula ini, Pak, ya. Agak panjang pula itu nanti doanya itu kan. Jangan-jangan ini. Artinya mereka melihat itu kepuasan itu kalau pada sholat itu didoakan lagi itu puas, begitu kan? Tapi ingat, puas itu tidak selama yang puas itu sesuai dengan sunnah. Karena kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik, Pak,
Bukan lafaz yang digunakan Allah ayyukum aksaru amala, bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, bukan, tapi yang paling baik. Dikatakan baik menurut Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan dikatakan baik amalannya manakala akhlasuhu wa aswabu, manakala ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, begitu kan, dan benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi katakan benar itu seperti itu. Nah, jadi permasalahan lagi-lagi ibadah ini bukan permasalahan yang boleh kita sembarangan, tapi harus betul-betul sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah. Jadi masalah niat selesai, kemudian membaca bismillah, yaitu tasmiyah, bukan al-basmalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau biasanya sebelum wudhu bismillahirrahmanirrahim, itu tidak pas Pak sebenarnya Pak. Cukup bismillah saja, tapi nggak usah saja ditambahin Pak. Bismillah, nah, itu aja. Beda kalau basmalah itu lengkap, mau baca surat itu bismillahirrahmanirrahim, oke. Tapi kalau mau doa itu bismillah saja. Bismillah masuk rumah wala jenah, kalau keluar rumah bismillah tawakal, itu kan begitu kan, hanya bismillah. Nah, setelah itu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, yang selanjutnya, nah di sini Nabi sahabat Utsman adkhala yaminahu fil ina famat madawastan syaqa. Ini agak beda sedikit. Jadi sahabat Utsman itu memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, kemudian diangkat, digunakan untuk kumur-kumur sekaligus untuk istinsyak. Begitu. Jadi ngambilnya itu dengan tangan kanan. Kalau kita seringnya 2 tangan. Kalau mau ikuti Nabi, tangan kanan saja, ngambil untuk kumur-kumur sekaligus begitu. Nah, pas membuangnya tangan kirinya megang ini Pak. Nah ini. Nah itu Pak, ini gini. Pegang tangan. Pas membuangnya tangan kiri. Itu seperti itu. Ketika mengambil air itu dengan tangan. Kemudian setelah itu basuh muka jelas sama. Kemudian basuh tangan juga sama. Kemudian yang berbeda lagi ketika mengusap kepala atau rambut. Pengikut Imam Syafi'i ya akan mengatakan bahwasanya mengusap rambut itu hanya massu ba'dir ra'si, mengusap sebagian rambut. Maka hanya kadang cuma ditung-tung begini aja Pak ya. Nah, bagaimana riwayat yang ada yang dilihat oleh sahabat Utsman, yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman? Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi itu kalau berwudu apa? Badda'a bi muqaddami ra'si. Beliau mengawalinya dengan dari ujung rambut. Begini, Pak. Summa dhahaba ila qafah. Kemudian menarik kedua telapak tangannya ke tengkuk. Dari depan sini ke tengkuk. Summa raddahuma. Kemudian beliau mengembalikan ke depan lagi. Jadi depan, tarik ke belakang, ke depan lagi. Seperti itu. Kemudian langsung ke telinga. Dan itu cukup 1 kali. Nah, kalau antum hanya set ke belakang, tengkuk langsung telinga, itu belum sesuai. Jadi ke depan, ke tengkuk, kembalikan lagi ke depan lagi, baru turun ke telinga. Itu seperti itu. Itu untuk mengusap rambutnya. Kalau kita ingin mengambil yang dari Nabi, kan begitu. Nah, kemudian membasuh kaki. Nah, sahabat Utsman saat itu langsung mengatakan, "Summa qala Rasulullah." Kemudian beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, "Summa shalla raka'ataini." Kemudian salat setelah itu 2 rakaat, la yuhadisu fihi ma nafsahu. Setelah itu dia tidak berkata-kata tentang urusan dunia. Jadi habis wudu dengan sholat itu nggak ngomong-ngomong masalah dunia Pak di masjid itu Pak, misalnya orang ini gitu. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang telah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudunya itu begitu. Jadi perbedaannya tadi mengambil ambil air dengan tangan kanan. Begitu disedot Pak. Jadi jangan yang cuman dicuil-cuil begini. Ini kan ada dicepit-cepit aja ininya Pak. Jadi istinsyak gitu Pak, sampai rongga sini, minimal sampai rongga ini. Karena apa? Bata syaitan fil khaisum. Setan itu bermalamnya di rongga ini. Jadi kalau antum tidak sampai sini, ya setannya masih itu, anteng itu di situ. Apalagi cuma dicuil sininya kan.
Itu. Jadi perbedaannya yang mengambil tangan kanan berkumur-kumur istinsyak sama yang mengusap rambut. Nah, untuk kanan kirinya kalau membasuh tangan kanan dulu diselesaikan 3 kali, baru ke kiri diselesaikan 3 kali. Jangan kanan kiri oke, jangan. Pun juga kaki pun juga demikian. Kaki kanan dulu selesaikan 3 kali, baru kaki kiri. Nah, adapun ember yang ngobok, misalnya saya wudhu di ember itu dengan ngobok, boleh nggak air itu dipakai? Boleh. Memang Nabi dan para sahabat wudhunya itu dari bejana satu, Pak. Dimulai dari Nabi, nanti dilanjutkan oleh para sahabat, ya dari ember itu yang dikobok itu, Pak. Nah, jadi tidak dibenarkan kalau misalnya air itu sudah kesentuh tangan seseorang, dikatakan air itu sudah najis atau mustakmal yang nggak boleh digunakan untuk berwudu. Itu nggak seperti itu. Ya, tapi bukan berarti juga nanti tempat wudunya bak gede begitu, Pak ya. Ini mau wudu baknya gede gitu, Pak. Nah, ada bapak-bapaknya itu kumur-kumur dibuang di bak itu. Astagfirullah. Kita mencari tempat wudhu nggak ada lagi kecuali dari bak itu, Pak. Waduh, nggak selera wudhu saya, Pak. Cari timbaan mana ini? Kok ternyata dia imam. Setelah itu dia pas mau maju imam itu, Pak, di depan itu ada bolongan. Depan imam itu kan kayak mihrab begitu, ada bolongan. Dia ngudah tuh gitu 3 kali. Setelah itu baru sholat. Aduh, tambah nggak selera lagi sholat aku. Aduh, bapak ini pengikut siapa? Ini bapak ini kata saya. Nah, ini ada terjadi seperti itu. Allah lebih besar. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.